Allah yang Maha Kasih memberi kepada setiap manusia pintu surga. Maka masukilah pintumu masing-masing. Jangan tamak dengan pintu orang lain yang jauh darimu, lalu kau tinggalkan pintu surgamu sendiri. Bangga bersarung mangga. Pintu surga Allah itu kan luas. Jangan marah kepada Allah di saat melihat satu orang kaya dikasih oleh Allah pintu surga namanya derma. Orang kaya banyak berderma, lalu si fakir mau protes. Allah nggak adil engkau ya Allah. Enak banget dia sudah kaya banyak berderma, saya fakir. Loh. Akhirnya apa? Karena dia protes kepada Allah, dia tidak memahami pintu surganya dia itu ada lagi. Yang bukan pintu surganya orang kaya. Pintu surganya si fakirnya adalah sabarmu, ternyata pintu yang sangat luas, lebih luas daripada pintunya orang kaya. Maka dia langsung menata hatinya lalu sabar menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya, sehingga dengan kesadaran ini dia tahu bahwasanya dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan ujian Allah akan angkat derajatku, Allah akan beri pahala aku yang berlipat-lipat. Sehingga dalam keadaan seperti itu, karena dia dengan kesadarannya dan keimanannya tadi ridha bil qada, rela dengan Allah berlakukan, dan dia faham di balik ini tentu ada hikmah yang besar. Dengan kesabarannya saya menjadi angkat derajatnya. Sebab orang-orang sabar itu kalau dikasih pahala itu, kalau kita bersedekah itu adalah dilipat gandakan menjadi 700 ada hitungannya. Tapi orang sabar jawabannya, kamu mau apa? Sehingga seorang yang diuji oleh Allah lalu merenung dan rela dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, dengan kesabarannya tanpa sadar dia mengucapkan alhamdulillah, aku punya pintu surga sendiri. Sehingga yang ia kerjakan sesuatu yang hendaknya ia kerjakan, bukan berhayal kapan aku kaya akan sedekah, aku nanti pokoknya kalau kaya bangun masjid 5, 10 bangun gedeng. Ente fakir. Dalam keadaan fakir, pintu surgamu adalah sabarmu yang tidak bisa diraih oleh orang kaya sekalipun. Semuanya pintu surga masing-masing. Maka masukilah pintumu. Kita selalu sampaikan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kasih memberi kepada setiap manusia pintu surga. Maka masukilah pintumu masing-masing. Jangan tamak dengan pintu orang lain yang jauh darimu, lalu kau tinggalkan pintu surgamu sendiri. Orang kaya pintu surganya adalah dengan hartanya untuk bisa berderma, si fakir dengan kesabarannya, seorang pejabat dengan jabatannya, seorang ulama dengan ilmunya dan suri toladan. Lah kalau sudah saling melirik pintunya yang lain, nggak akan benar perjalanan hidup ini. Si kaya raya terpesona dengan pahalanya orang berdakwah menjadi seorang ustadz, sehingga seorang kaya berhayal kapan aku bisa ceramah jadi ustadz memberikan nasihat. Dia sendiri hafalannya juga nggak gampang-gampang amat, pinternya susah, sehingga dia hanya berharap jadi kiai, nggak jadi kiai. Si yang ustadz, si kiai, padahal pintu surga adalah memberi ilmu dan ngasih contoh yang baik, tapi dia tidak melakukan berhayal aku ingin jadi seorang donatur besar. Kapan dia jadi orang kaya? Karena dia melirik pintunya orang lain nggak nyampe-nyampe. Pejabat yang hanya 5 tahun, hei pejabat dimanapun anda berada, belum tentu tahun depan anda jadi pejabat lagi. Ayo masuki pintu surgamu. 5 tahun berarti 5 tahun jabatanmu di dunia. Aku ingin jabatan ini sampai surga. Maka membuat perubahan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan umat Nabi Muhammad SAW, menguntungkan kemanusiaan. Nggak akan berbuat zalim. Dia cerdas, nggak usah berkhayal aku akan ngajar, insya Allah aku pernah lihat seorang pejabat jadi ustadz, wah enak banget dia, saya ingin jadi ustadz yang pejabat. Mondoknya telat, Iqra baru hatam. Surgamu adalah engkau jujur dengan jabatanmu, gunakan jabatanmu untuk kebijakan-kebijakan yang positif, yang membangun, yang bermanfaat. Itu surgamu, nggak usah berkhayal surganya. Maka ini yang disebut Muhammad, mencari yang hendaknya ia cari sesuai dengan apa yang Allah siapkan untuk dia, bukan yang jauh dari dia. Maka berbuat baik itu usah nunggu.
Sehingga dalam menegakkan kebenaran pun kadang-kadang kita ini nunggu sesuatu yang jauh dari kita. Saya ingin menegakkan, makanya hukum kan dibagi, ada hukum imamah. Hukum ini yang berlaku untuk para pemimpin-pemimpin. Ini terlalu ambisi barangkali seorang yang mujahid baru ini. Wah, kita harus mencari pemimpin yang benar, syariat, menjalankan syariat biar tegak syariat. Sebab kalau kepemimpinan benar, pemimpinnya benar, pasti syariat tegak. Ente kebanyakan ngomong. Syariat macam yang ente maksudkan apa? Urusi sholat, nggak usah pakai presiden, sholatmu yang benar. Lu khayalnya sholat aja nggak bolong-bolong, teriak-teriak jihad. Ini khayal deh. Wong berbakti pada ibunya saja enggak dia ngomong. Jadi kita itu punya wilayah masih lakukan. Oke, berjuang menegakkan kebenaran, iya. Tapi ada hukum yang bisa kita lakukan lebih dekat. Maka jangan kamu mencari yang masih jauh. Sehingga nunggu. Seperti aneh kalau santri, kita sering. Suatu ketika kami diingat seorang guru. Kalau santri di luar Jawa, mohon maaf. Ini semacam keyakinan. Santri di luar Jawa kita tanya, kamu habis ini kemana? Ke Jawa. Nah, yang di Jawa ini bagaimana? Kamu habis ini mau kemana? Ke Mesir, ke Yaman. Tidak kita pungkiri Mesir tempatnya ulama, Yaman ulama. Akan tapi cara berpikir semacam ini tidak akan menjadikan dia maju. Mestinya kita membuat, kita bisa di sebuah tempat, di sini pun bisa sukses gitu, menjadi ulama. Sehingga apa? Anak-anak yang menggantungkan pendidikannya ke luar negeri tadi. Nanti aja rajinnya kalau sudah berangkat ke Yaman. Di sini males di pondok, suruh belajar nggak mau. Nanti aja kalau sudah ke Yaman. Nanti aja kalau sudah ke Mesir. Pakai nanti-nanti. Sebetulnya diam-diam dia nggak menyadari apa yang Allah berlakukan kepada dia. Dia saat ini belajar. Anda saat ini belum dikasih oleh Allah rizki. Bahkan mungkin diuji dengan sesuatu. Kan hari ini, besok bisa saja sudah diangkat. Maka hari ini ya kerjaan hari ini. Jangan usah nunggu nanti ada saya sedekah kalau sudah kaya. Mulai kapan sedekah harus oleh untuk orang kaya? Kan kemarin hikmah sebelumnya kata Imam Haddad, kalau di saat engkau fakir susah berderma, jangan dianggap kalau engkau sudah kaya akan mudah berderma. Di saat ilmumu sedikit kau susah mengamalkannya, jangan kira kalau ilmumu banyak kamu bisa mengamalkannya. Semakin sulit ilmu banyak mengamalkannya. Jadi mulai dari ilmu yang sedikit engkau amalkan, dari rizkimu yang sedikit kau derma, dari kekuasaanmu yang sifatnya kelas lokal, bahkan sangat lokal, regional, bahkan sangat kelas keluarga, tegakkan kebenaran di keluargamu dulu. Jangan bicara tentang Allahu Akbar, istrinya aja nggak tahu, bajunya bolong-bolong, banyak yang robek, dirobekin bukan robek beneran misalnya. Jadi kita perlu ngerti apa yang hendaknya kita lakukan. Ini kata Imam Haddad, yabqa ma'hu at-talabu lima yambahi ayyutlab, mengerjakan yang hendaknya harus dikerjakan, meminta kepada Allah seharusnya yang layak untuk ia mencari yang layak dan ia mungkin bisa melakukannya. Itu adalah orang cerdas. Sehingga dalam dakwah yang selalu kami sampaikan ada prinsip di dalam berjuang di jalan Allah. Bahkan kami pangkas hayalan nanti dan nanti, sehingga kami sampaikan untuk berjuang di jalan Allah adalah prinsip dakwah yang pertama kami letakkan pertama, jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Kalau engkau akan berdakwah jika kaya dan jika alim, iya kalau engkau kaya dan engkau alim. Sudah tidak kaya, enggak alim, enggak punya perjuangan. Akan tapi mulailah saat ini. Kan dakwah tidak harus dengan ilmu, karena dakwah mengajak umat kepada Allah bisa saja dengan tenagamu. Tenaga enggak pakai ilmu, enggak pakai juga harta. Dengan ide-ide, tidak pakai ide cemerlang. Jadi seperti itu. Wal harabu mimma minhu yuhrab. Jadi kalau orang sudah punya keyakinan bahwasanya yang terjadi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, apa yang Allah berlakukan di semesta ini sesuai dengan kehendak Allah, tidak perlu protes, maka dia akan memilih. Selagi semua ini atas kehendak Allah, maka hendaknya aku mengambil sesuatu yang Allah ridhoi dong. Kalau aku makan racun itu juga kehendak Allah. Sampai aku menantang negak racun glek 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 glek, kehendak Allah.
Tapi kalau aku makan es degan juga kehendak Allah. Cerdas dong, jangan bodoh. Maka hidup itu memilih. Mana yang harus aku hindari? Mana yang harus aku lakukan? Mana yang harus aku hindari? Maka menghindar dari sesuatu yang seharusnya ia hindari, itu termasuk kecerdasan. Kalau tidak namanya nekat. Dan itu menunjukkan dia itu sebetulnya dia protes kepada Allah. Kan sudah Allah berlakukan, namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah namanya api membakar. Jangan sok, nggak mungkin, kebakar nanti. Sehingga apa yang hendaknya kita hindari dan apa yang hendaknya kita lakukan itu sesuai dengan keyakinan bahwasanya di semesta ini yang terjadi adalah atas kehendak Allah, sesuai dengan qada qadar Allah. Maka Allah memberikan kepada kita akal untuk memilih. Ini cerdas. Mana yang harus aku kerjakan, mana yang harus aku tinggalkan, mana yang harus aku ambil, mana yang harus aku buang, mana harus aku minta dan mana harus aku tolak. Sehingga jalannya benar. Inilah hikmah yang disampaikan Imam Haddad. Tanda bahwasanya imanmu kepada qada qadar benar adalah caramu menghadapi kehidupanmu. Jika dirimu dalam ketidakbaikan, bukankah Allah sudah ngasih jalan, ada caranya mau bertobat? Jangan putus asa. Kalau putus asa berarti kamu tidak kenal Allah dong. Memang diperlakukan kepada seorang hamba hari ini dia dengan kemaksiatan. Bukankah Allah juga memberikan kabar gembira bagi ahli maksiat untuk segera tobat? Maka pilih ini. Maka apa yang hendaknya dilakukan seorang ahli maksiat? Dia mengerti, saya harus mengerjakan apa? Saya telah terjerumus dalam kemaksiatan. Maka karena dia orang yang faham ini semua kemaksiatan yang terjadi padaku adalah atas kehendak Allah, maka setelah ini aku akan mencari petunjuk atau melakukan sesuatu yang menjadikan dosa ini akan dihapus. Minta ampun. Lalu dia beristighfar, mohon ampun, taubat, dan dia sadar taubat yang aku lakukan pun juga kehendak Allah. Sehingga dari kehendak ke kehendak, kita tidak akan lepas dari kehendak Allah. Dari kehendak Allah menuju kehendak Allah. Akan tapi menuju dari kehendak ke kehendak, kita melibatkan kehendak kita. Itulah yang akan kita ditanya. Kehendak kita, kemauan kita, sehingga mau untuk bertobat dengan kecerdasan kita. Kalau lapar, tidak usah marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan aku lapar? Tidak usah marah kepada Allah. Lapar itu menyakitkan, lapar itu bikin tidak usah marah. Tinggal engkau berusaha ambil piring, pergi ke dapur, ambil piring, kemudian sendok nasi, setelahnya makan. Enak, nikmat, selesai. Begitulah caranya. Hidup itu adalah ada bimbingannya, ada aturannya. Begitulah ar-ridha bil qada yanbahi ayyantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah. Sudah. Kalau orang sudah hidupnya benar, meyakini ridha dengan apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba, maka dia tidak akan punya protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu protes. Akan tapi dia langsung mengambil apa yang hendaknya aku lakukan. Tidak usah berkata, kenapa ya Allah kau ciptakan Fir'aun, Abu Jahal, bagundalnya sampai hari ini? Kenapa ada orang zalim? Kenapa ya Allah ada orang begini? Tidak perlu bertanya sepanjang itu. Jadilah engkau orang yang berbuat baik. Selesai. Itu namanya cerdas yang Allah ajarkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan tinggalkan sesuatu yang membahayakan urusan dunia dan akhirat kita. Itu tanda bahwasanya kita meyakini dan rela dengan apa yang Allah berlakukan kepada makhluk dan semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.